Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irgi Alfauji, NIM 12130201008 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas C. Di sini saya akan membacakan review materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7 untuk memenuhi tugas UTS. Pertemuan kedua judulnya Politik Hukum. Politik hukum adalah sebuah hukum perundang-undangan yang di dalamnya memuat konsep, asas, dan tujuan politik hukum ekonomi syariah pula berkaitan dengan orang banyak. Ada pendapat bahwa hukum tanpa politik itu sama dengan laylumen. Kemudian politik tanpa hukum sama dengan lemah. Ruang lingkup dalam politik hukum ada beberapa hal. Pertama, nilai-nilai dan aspirasi, dikarenakan politik hukum berkaitan dengan orang banyak sehingga dibutuhkan nilai-nilai dan aspirasi dari berbagai pihak. Kedua, perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi, dibutuhkannya perumusannya secara bersama-sama. Tiga, penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. 4. Peraturan perundang-undangan. 5. Faktor-faktor politik hukum. 6. Pelaksanaan politik hukum. Batasan dalam politik hukum. Yang pertama, ruang gerak politik hukum suatu negara. Kedua, politik hukum kekuasaan dan warga masyarakat. Ketiga, lembaga-lembaga yang berwenang. Hubungan politik hukum dengan ilmu lainnya. 1. Ilmu hukum. 2. Hukum tata negara. 3. Ilmu politik. 4. Ilmu ekonomi. Pertemuan ketiga, judulnya relasi politik hukum. Relasi politik dan hukum memiliki timbal balik, keterikatan dan saling membutuhkan di antara satu dengan yang lain. Serta di antara kedua ini tidak ada yang menguasai ataupun mengalah. Adapun pendapat para ahli mengenai relasi politik dan hukum di antaranya yang pertama John Austin, kedua Hans Kelsen, 3 Sturgeon Theory, 4 Daniel Lev, 5 H.L.A. Hart, 6 Lord Acton, 7 Miriam Budiarjo, 8 Simbiosi Mutualisme. Pertemuan 4, judulnya Sejarah Politik Hukum. Membahas tentang pendapat Imam Syaukani dan Ahsin Toheri yang melatar belakangi keberadaan disiplin politik ilmu hukum karena adanya ketidakpuasan para teoritis atau sarjana-sarjana hukum terhadap mode pendekatan hukum. Dapat diketahui aspek kesejahteraan studi hukum ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Sacipto Raharjo menjelaskan pada abad ke-19 individu merupakan tingkat pengaturan hukum. Hukum yang sedang berkembang adalah hukum perdata yang meliputi hak kebendaan, pentral, perbuatan, dan yang lainnya. Pada saat itu keahlian hukum dikaitkan pada soal keterampilan teknis atau keahlian tukang. Jadi banyak orang yang merasa bahwa dengan memperlakukan hukum seperti itu menganggap hukum itu cukup seperti hal yang independen dan otonom. Namun menurutnya hukum itu tidak bisa dianggap independen dan otonom karena perkembangan atau dinamika masyarakat sangat berkembang pesat. Jadi kehadiran ilmu politik hukum ini sebagai disiplin ilmu karena ada kegelisahan atau ketidakpuasan daripada sarjana dan teoritis hukum terhadap metode pendekatan atau penentuan hukum yang selama ini dipakai. Kemudian sebagai antitensi yang beranggapan bahwa hukum sebagai aliran yang independen dan otonom, artinya tidak memiliki ikatan dan relasi dengan instansi yang bukan hukum, maka harus bisa mengimbangi dinamika masyarakat. Pertemuan 5. Politik Hukum Islam. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul Syiasah Syariah atau Politik Hukum Islam, merupakan aplikasi dari al-masalah al-mursalah atau pengaturan non-syara, yaitu yang mengatur tentang kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syara. Menurut sebagian para ulama, politik hukum tidak sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan agama. Dalam politik hukum ada integrasi, yaitu pandangan bahwa politik dan hukum tidak bisa dipisahkan atau saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Maka dalam pandangan Ibnu Taimiyah, ketika hukum dikatakan sebagai sesuatu yang independen dan otonom,
maka tidak berlaku. Dalam Islam dikenal dengan tadrij atau pembaharuan atau reformasi. Tadrij merupakan salah satu metode yang digunakan dalam Islam untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum Islam. Prinsip hukum Islam memuat buku yang ditulis oleh Profesor Juhaya S. Praja. Ada beberapa prinsip dalam hukum Islam, yaitu 1. Tauhid, yang berarti dalam satu ketetapan yang sama. 2. Keadilan, artinya adanya kebijaksanaan dalam penetapan hukum. 3. Amar makruf nahi mungkar, atau mendorong kepada kebaikan, menjauhi kemungkaran atau hal yang dilarang. 4. Kebebasan kemerdekaan. 5. Persamaan. 6. At-tawun. 7. Toleransi. Asas hukum Islam menurut Hasbi As-Siddiq dalam bukunya, yaitu 1. Asas nafiyul haraji. 2. Asas estetika. 3. Asas qilatut taklif. 4. Asas tadarruj. 5. Asas urf. 6. Asas kemuslihatan manusia. 7. Asas keadilan. 8. Asas syara. Pertemuan 6. Judulnya Sifat Hukum sebagai Objek Kajian Politik Hukum 1. Relasi politik dan hukum memiliki ikatan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain dengan alasan dinamika di masyarakat itu sendiri. Ketika terjadi relasi antara politik dan hukum, maka di situ ada sifat-sifat yang melekat pada hukum itu sendiri. Sifat hukum pada kajian politik hukum terbagi menjadi 3, antara lain: 1. Fakultif, hukum yang mengatur atau secara a priori tidaklah mengikat atau diwajib ditaati. Artinya dalam keadaan konkret, hukum dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang bersangkutan. 2. Imperatif, kebalikan dari hukum fakultif, yaitu hukum yang bersifat memaksa dan dalam keadaan konkret harus ditaati atau tidak ditinggalkan oleh para pihak yang bersangkutan. 3. Represif, bersifat lebih menekan dan lebih tegas dibandingkan sifat hukum imperatif. Umumnya ada beberapa ciri hukum represif sebagai berikut. Yang pertama, terciptanya ketertiban dan tercipta kepatuhan tanpa syarat. 2. Peraturannya keras dan terperinci. 3. Kebebasan bertindak atau diskresi. 4. Persetujuan. 5. Kritik. Pertemuan 7. Sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum 2. Sifat hukum ada 6 jenis. Pada pertemuan ke-6 setelah dijelaskan beberapa sifat hukum, dan ini adalah lanjutannya. Yang ke-1 ada sifat progresif. Sifat hukum progresif ini dikenal sebagai hukum modern atau mendorong peran publik dalam keterlibatan hukum. Karena yang menjadi subjek hukum, maka publik juga harus memegang arah gerak dari hukum tersebut. Pada akhirnya sifat progresif ini akan membangun negara hukum yang berhati nurani. Hukum ini bersifat maju, disesuaikan dengan keadaan masyarakat. 2. Otonom. Sifat hukum otonom ini bisa disebut dengan semi represif, sebagai karakteristiknya hampir mendekati represif. Sifat hukum otonom memiliki karakteristik yang teliti dengan ikatan penuh, sehingga dibatasi partisipasi masyarakat, namun dengan prosedur yang mapan. 3. Responsif. Sifat hukum responsif ini lebih menyerupai sifat hukum progresif. Dilihat dari karakteristiknya yang terdiri di bawah asas hukum dan kebijakan, mewujudkan keadilan yang substansial, direksi yang diperluas, dan menghindari pemaksaan. Ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah: A. Pergeseran menekankan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan. 2. Pentingnya kerakyatan, baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.